berada di mana saja, senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Kita bersyukur karena hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah lagi kepada Allah kita yang Maha Kudus. Karena itu, Katres mengajak kita semua mengambil sikap yang tenang, semua duduk yang rapi, tidak ganggu kakak atau adik atau teman di sebelah kalian. Juga tidak sambil makan atau minum ya adik-adik. Dan mari kita semua siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah kita yang kudus dan mulia. Dengan memohon tuntunan Tuhan dalam ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah lagi. Kami mau berdoa, memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan berkenan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kita. Setiap hari Bapa di surga selalu memelihara hidup kita melalui firman-Nya. Dia membuat kita bertumbuh dan dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita nyatakan syukur kita melalui pujian yang akan kita naikkan berikut ini. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kalau bersukacita, ayo nyanyilah. Kalau bersukacita, ayo narilah. Kalau bersukacita, ayo lompatlah. Itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kalau bersukacita, ayo nyanyilah. Kalau bersukacita, ayo narilah. Kalau bersukacita, ayo lompatlah. Itulah kekuatanku. Kalau bersukacita, ayo nyanyilah. Kalau bersukacita, ayo narilah. Kalau bersukacita, ayo lompatlah. Itulah kekuatanku. Dan sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, bukakan pikiran kami, hati kami, untuk dapat mengerti kebenaran firman itu. Tapi kami meminta agar Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Topi sudah ada, dompet sudah, buku bacaan juga sudah, permen sudah, headset juga sudah, kacamata juga, sun cream sudah. Apalagi ya? Oh ya, untung minumannya juga sudah dimasukkan. Kalau tidak, pasti saya akan kehausan di tengah jalan nanti. Halo adik-adik semua. Adik-adik, semua yang tadi Katres sebutkan dan masukkan ke dalam tas itu adalah persiapan Katres saat mau berpergian jauh. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga akan membawa sebuah tas yang dapat menampung barang-barang yang kalian perlukan saat perjalanan nanti? Wah, betapa senangnya saat liburan ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang nabi yang mau berpergian jauh.
Bukan karena dia mau liburan, tapi karena dia tidak mau taat pada perintah Tuhan. Dan dia berangkat ke suatu tempat yang jauh untuk lari dari Tuhan. Siapakah dia ya adik-adik? Ya benar adik-adik, Yunus adalah Nabi Allah. Pada suatu hari adik-adik, Allah berfirman kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan memperingatkan penduduk di sana agar segera bertobat. Tetapi Yunus tidak mau pergi adik-adik. Dia tidak suka pada orang-orang Niniwe karena mereka jahat. Karena itu Yunus tidak ingin mereka mendengar teguran dan pesan dari Allah. Maka Yunus menjadi benar-benar tidak taat dan dia pergi ke Yafo. Di sana dia membeli sebuah tiket dan naik ke kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Yunus bukan ke Niniwe, tetapi dia pergi ke arah yang berlawanan dengan Niniwe. Yunus berpikir bahwa dia dapat lari daripada Tuhan sejauh mungkin. Adik-adik, tetapi Allah tahu niat hati Yunus. Saat kapal yang ditumpangi Yunus mulai berlayar, maka saat itulah Allah mengirim angin kencang dan badai yang dahsyat. Kapal itu berlayar dengan susah payah adik-adik. Kapal itu terombang-ambing di tengah gelombang yang sangat besar, sehingga kapal itu hampir hancur adik-adik. Semua yang di atas kapal mulai ketakutan. Mereka melemparkan semua barang-barang ke dalam laut agar kapal menjadi lebih ringan dan tidak mudah tenggelam. Tetapi setelah mereka lakukan itu, angin kencang dan badai itu tetap berlanjut adik-adik. Ketika Yunus melihat semuanya itu dan betapa takutnya semua orang dalam kapal itu, Yunus sadar adik-adik bahwa angin kencang dan badai yang sedang terjadi saat itu terjadi karena dirinya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari hadapan Tuhan, Allah pencipta dan penguasa langit dan bumi. Lalu adik-adik, Yunus berkata, "Ini semua karena kesalahanku, maka badai yang dahsyat ini menimpa kalian. Sekarang angkatlah aku dan lemparkanlah aku ke dalam laut, dan segalanya pasti akan menjadi tenang kembali." Adik-adik, awalnya para pelaut dan orang-orang di kapal itu merasa ragu untuk melakukan hal itu. Mereka masih berusaha mendayung kapal itu untuk kembali ke daratan. Tetapi semakin hari ombak semakin besar dan angin bertiup lebih kencang lagi. Sehingga akhirnya mereka mengangkat Yunus dan melemparkan dia ke dalam ombak yang besar itu, ke dalam laut. Adik-adik, segera setelah mereka melemparkan Yunus dari kapal itu, saat itu juga laut menjadi tenang kembali. Para pelaut menjadi takjub atas apa yang dilakukan Tuhan adik-adik. Adik-adik, Allah mengasihi Yunus. Dia tidak ingin Yunus tenggelam. Sehingga saat Yunus dilemparkan ke dalam laut, Allah mengirimkan seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Ikan besar itu datang, membuka mulutnya dan menelan Yunus hidup-hidup. Selama 3 hari 3 malam, Yunus tinggal di dalam tubuh ikan besar itu. Dan selama berada di dalam tubuh ikan itu, Yunus merenung adik-adik. Dia berdoa. Dia berdoa memohon dan bertobat dari ketidaktaatannya. Yunus bersyukur adik-adik karena Tuhan telah menyelamatkannya. Dan Yunus berjanji untuk menaati Allah dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Adik-adik, lalu Allah membuat itu berenang dekat pantai dan memuntahkan Yunus ke daratan. Sekali lagi, Allah memerintahkan Yunus untuk ke Niniwe, dan kali ini Yunus pergi dan memberitahukan ke semua orang Niniwe dan juga raja di Niniwe bahwa karena dosa mereka yang jahat, Allah berencana untuk membinasakan mereka dalam waktu 40 hari. Adik-adik, lalu raja
dan semua rakyat mendengarkan Yunus. Raja memerintahkan agar semua orang mengenakan kain kabung dan berpuasa. Bahkan binatang-binatang pun juga tidak boleh diberi makan. Semua itu mereka lakukan dengan sungguh-sungguh karena mereka mau mengakui sungguh-sungguh semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Semua orang memohon kepada Allah untuk mengampuni setiap kejahatan dan dosa mereka. Dan mereka berjanji untuk mengubah cara hidup mereka yang jahat. Adik-adik, Allah mendengarkan doa orang Niniwe dan Allah mengampuni mereka. Allah tahu bahwa mereka benar-benar bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepadanya. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar dari Nabi Yunus. Walaupun Yunus ingin lari dari perintah Tuhan karena tidak menyukai orang Niniwe yang jahat, tetapi Tuhan berkuasa membawa Yunus kembali dan ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita dan atas segala sesuatu. Tuhan meredakan badai, Dia memakai ikan besar untuk menolong dan menyadarkan Yunus untuk suatu tujuan, yaitu menyelamatkan orang Niniwe. Nah adik-adik, Allah menunjukkan kepada Yunus bahwa Dia telah memilih umat dari seluruh dunia untuk diselamatkan, bertobat, dan menjadi anak-anak Tuhan. Adik-adik, sekarang Katras mau tanya, mungkin kalian dapat memikirkan seseorang yang tidak kalian sukai. Nah, menurut kalian, apakah Allah ingin agar kalian berdoa untuknya dan bercerita tentang Tuhan Yesus kepadanya? Adik-adik, pakailah waktu itu. Doakanlah buat orang-orang yang kalian tidak suka. Mungkin kita juga bisa jadi seperti Yunus yang Tuhan mau pakai untuk beritakan Injil dan menolong mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, kita bersyukur karena hari ini kita dapat belajar dari seorang nabi, yaitu Nabi Yunus. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan berikut ini. Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat diantar ke gereja atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening yang ditayangkan berikut ini. Sekali lagi Katras infokan, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat diantarkan ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan, atau adik-adik dapat mentransfer ke nomor rekening yang ditayangkan berikut ini. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, Katras ajak kita menaikkan sebuah pujian yang berjudul Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Biarlah sejak hari ini kita berjanji untuk menjadi murid Tuhan yang taat dan setia dan mau bersaksi bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai
Demikian ibadah kita minggu ini. Mari kita semua sama-sama tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar dari kisah Nabi Yunus. Ampuni kami Tuhan jikalau seringkali kami tidak taat. Kami membenci sesama kami. Kami bukannya menolong dan mendoakan mereka, tetapi kami tidak mengasihi mereka. Hari ini Tuhan kami mau berjanji, kami mau mengampuni mereka, kami mau mendoakan mereka, dan kami mau memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus tolong kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia, dan mengasihi akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Pesan Katres kepada adik-adik semua, jangan lupa hafal ayat hafalannya ya. Tetap setia beribadah, membaca dan belajar firman Tuhan, dan beritakanlah kabar tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita melalui kata-kata dan perbuatan kita yang baik. Shalom, selamat hari Minggu, sampai jumpa.